menurut saya wawasan kebangsaan itu berkaitan dengan cara pandang seseorang mengenai diri dan lingkungannya. Ya, cara pandang atau konsepsi diri ini ditujukan atau dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Ya. Kemudian mengenai bela negara. Bela negara ini berkaitan dengan bagaimana seseorang ya melindungi, mencintai dengan sikap patriotisme negara yang kita cintai ini, NKRI. Mengenai wawasan kebangsaan, itu adalah sudut atau cara pandang dari kita memandang persatuan dan kesatuan dari wilayah NKRI. Jadi bagaimana kita bisa menjaga keutuhan dari Sabang sampai Merauke, menciptakan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, tidak berbeda tapi tetap satu. Wawasan kebangsaan dan bela negara itu seperti mencerminkan sikap toleransi, baik itu di kampus, di rumah, atau di lingkungan tetangga. Disiplin akan waktu. Wawasan kebangsaan itu adalah pengetahuan mengenai diri sendiri dan di lingkungan gitu. Kalau bela negara itu perilaku yang menunjukkan kecintaan terhadap negara. Wawasan kebangsaan merupakan pengetahuan masyarakat Indonesia terkait kebangsaan, yaitu NKRI. Misalnya seperti pengetahuan terkait sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia diketahui sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Sedangkan bela negara adalah keinginan atau pandangan masyarakat Indonesia untuk bisa mempertahankan NKRI dari penjajahan ataupun dari orang-orang yang ingin merebut NKRI. Wawasan kebangsaan yaitu mengenai perilaku kita tentang bangsa dan negara Indonesia kita ini. Bela negara dalam kehidupan sehari-hari ya, terkait dengan profesi saya misalnya. Soalnya sangat banyak, tapi saya akan sebutkan beberapa hal saja ya, biar mudah diingat. Pertama, sebagai praktisi pendidikan, saya akan mendorong misalnya sekolah-sekolah untuk bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai kepada anak didik untuk mencintai produk dalam negeri ya. Gitu. Yang kedua, ya mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Berikutnya ya bisa membuat rumah baca untuk kalangan anak-anak putus sekolah dan tidak mampu. Itu bagian dari upaya membela negara sebenarnya dalam konteks atau peran saya sebagai profesi pendidikan. Contoh wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai profesi dosen, itu kita menanamkan kepada mahasiswa nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka nantinya mampu menjadi contoh tauladan di tempat lingkungannya berada, atau yang bisa disebut dengan agent of change. Karena kalau seandainya kita tidak bisa merubah plan dari mahasiswa, paling sedikit ya sedikit demi sedikit mereka bisa membawa nilai-nilai luhur dari bangku kuliah untuk sampai ke tempat, sampai dia bekerja, sampai sukses nantinya. Sebagai mahasiswa, saya akan saling membantu teman saya yang kurang mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh dosen. Wujud nyata bela negara ialah seperti pada saat ini di era pandemi seperti ini, mengikuti pemerintah begitu untuk melakukan 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ini tuh salah satu peran yang dapat saya lakukan dalam sebagai wujud bela negara. Contoh bela negara. Yang pertama, mewajibkan warga komplek kami untuk memasang bendera selama bulan Agustus. Yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban komplek melalui kegiatan poskamling yang dilakukan secara bergiliran bapak-bapak ya atau kepala keluarga 1 minggu 1 kali.
Yang ketiga, kami juga melakukan gotong royong secara bersama-sama untuk membangun musola. Dan yang keempat, di masa pandemi ini, salah satu kegiatan yang kami lakukan untuk mendukung program pemerintah adalah melakukan sterilisasi menggunakan desinfektan di masing-masing rumah agar terhindar dari virus COVID-19. Ya, sebagai orang tua, jadi niat untuk berusaha menyekolahkan anak supaya pintar, bisa menjadi orang berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia. Ya, masa pandemi ini memang memberi dampak ya, kesenjangan di dalam pendidikan. Yang paling terasa misalnya dengan pembelajaran secara daring, ini ada ketimpangan antara daerah atau wilayah di Indonesia yang bisa mengakses internet dengan yang tidak. Itu sangat berbeda antara di kota-kota dengan di desa-desa ya, di pulau-pulau. Kesenjangan yang lainnya lagi, yang kedua, ketimpangan keterampilan atau kemampuan di antara tenaga pengajar misalnya dalam hal mengakses teknologi pembelajaran ini. Itu berbeda antara mereka yang di kota dengan mereka yang di desa-desa. Tidak menutup kemungkinan atau tidak bisa dipungkiri bahwa kesenjangan dalam dunia pendidikan dalam hal segi belajar mengajar memang terjadi, karena kadang fasilitas di kota A sama, tapi ada beberapa bagian di daerah kantong kota A yang makmur itu masih ada terdapat tempat pendidikan yang kurang memadai. Contoh, kurangnya fasilitas wifi, kemudian LCD untuk komunikasi dengan siswa supaya interaktif, dan itu tidak bisa mereka gunakan karena keterbatasan fasilitas. Dan lebih parahnya lagi, masih ada beberapa tempat dunia pendidikan yang masih menggunakan kapur tulis. Kesenjangan pendidikan di era COVID kan kampus-kampus banyak yang melakukan kuliah online gitu. Nah, kendala yang paling besar dirasakan oleh mahasiswa ialah jaringan yang tidak stabil dan penggunaan kuota yang berlebihan gitu, karena kan menggunakan Zoom atau Jimit itu terkadang jika dalam durasi yang lama semakin besar juga kuota yang diperlukan. Kemudian jaringan juga di setiap daerah itu jaringannya kurang stabil. Pandemi ini salah satu faktor yang terdampak adalah pendidikan, dan ini mengakibatkan kesenjangan pendidikan. Biasanya soalnya sekolah itu dilakukan tatap muka secara langsung antara guru dengan siswa, tapi di saat pandemi ini pembelajaran tatap muka diganti dengan pembelajaran online, bisa dengan WA, dan akhirnya orang tuanya juga ikut belajar menjadi guru untuk mengajari anak-anaknya. Dan semoga pandemi ini segera berlalu ya, saya kira, supaya kesenjangan pendidikan khususnya di daerah terpencil yang tidak ada internet atau jaringan itu bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka. Kalaupun sekarang tidak bisa, kasihan. Caranya mungkin gurunya bisa datang ke rumah-rumah siswa untuk membelajarkan anak didiknya. Untuk sekolah online daring kebanyakan, apalagi di daerah-daerah kita ini, kebanyakan banyak yang pertama jaringan kurang bagus, kemudian orang tua yang ekonomi menengah ke bawah untuk membeli kuota juga istilahnya masih kurang bisa mampu. Jadi untuk pemerintah mohon diberi bantuan kuota keseluruhan saja anak-anak kita ini. Aksi bela negara yang bisa dilakukan sebenarnya sangat banyak ya sebagai warga negara. Satu, sebagai dalam sudut pandang saya sebagai praktisi pendidikan, terutama itu harus mendorong kebijakan ya di dalam pendidikan kepada pemerintah
ya, untuk mengatasi kesenjangan tadi itu, misalnya memberikan atau mendorong atau memfasilitasi guru-guru untuk meningkatkan keterampilan dan lain-lain. Kemudian akses internet barangkali disediakan oleh satuan-satuan pendidikan. Yang lainnya lagi, kita bisa membentuk kelompok-kelompok belajar ya, entah melalui rumah baca atau apalah untuk daerah-daerah di desa-desa dan ya di daerah terpencil. Kira-kira begitu. Saran untuk bagaimana mengembangkan dunia pendidikan supaya terjadi kemerataan sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah melalui dana BOS untuk daerah tingkat-tingkat SD, SMP, SMA, kemudian dana bidik misi untuk perkuliahan, tapi tetap saja hal ini tidak mencukupi karena kadangkala untuk gaji saja itu diambilkan dari dana BOS untuk SMP SMA. Nah, jadi peranan pemerintah itu alangkah lebih baiknya kalau bisa terjun langsung melihat wilayah-wilayah tempat mereka memiliki kekuasaan untuk memperbaiki sekolah-sekolah tersebut sehingga pendidikan memang terjadi kemerataan adil dan Membantu teman saya yang kurang mengerti dengan proses pembelajaran yang dijelaskan oleh dosen pada waktu itu. Sering mengingatkan teman-teman untuk mengerjakan tugas karena jika jaringan kurang stabil atau jika kuota belum ada kan tidak bisa mencek apakah hari ini ada tugas atau tidak. Jadi setiap hari di grup itu selalu diingatkan hari ini ada tugas apa saja, kemudian tugas beserta deadline-nya tuh apa saja. Mengatasi kesenjangan pendidikan, yang pertama saya mengajak warga yang berprofesi sebagai guru untuk mau membantu membelajarkan anak-anak di lingkungan kami. Yang kedua, saya memberitahukan kepada para warga agar anaknya mau belajar bersama atau belajar kelompok di rumah kami dengan didampingi oleh guru yang berasal dari lingkungan kami. Tentunya kegiatan ini tetap mengedepankan protokol kesehatan. Ya tetap kita sebagai orang tua harus ini tetap giat bekerja supaya bisa mencukupi dan membeli data untuk anak-anak kita yang melakukan sekolah online supaya biar tetap bisa sekolah dengan lancar. Samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah, muda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang